tidak ada di alam dunia. Begitu banyak nikmat Allah melalui talab ilmu, belajar mencari ilmu, belajar dan belajar menguak rahasia di balik rahasia, menguak apa kita diciptakan, untuk apa kita dijadikan, dan kemana kita akan dikembalikan. Sebagaimana menukil daripada Nasaihul Ibad Ibnu Hajar Asqalani, menukil daripada pembicaraan baginda Rasulullah SAW, mengingat kita tafakkaru, kita mengingat akan keindahan Allah, kekuasaan Allah yang Allah kasih kepada kita, walaupun hanya saatan, walaupun hanya sesaat. Tafakkur saatan khairu, lebih baik min ibadi sittina saatan. Saat saja kita melihat apa yang Allah berikan kepada kita, melihat kebesaran-kebesaran Allah, melihat agungan Allah walaupun hanya sesaat, itu lebih baik daripada kita ibadah selama 60 tahun. Subhanallah. Lalu dengan cara apa kita melihat, dengan cara apa kita melihat kebesaran-kebesaran Allah, keagungan-keagungan Allah, bukan hanya dengan pola pemikiran kita, tapi kita gunakan buat kehidupan kita. Sebagaimana Allah menciptakan buah-buahan yang ada di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menciptakan lautan beserta isinya, Allah menciptakan bumi dan langit tanpa tiang bisa berdiri. Bumi yang katanya bulat, tapi kita gali sampai dalam agak coblos-coblos. Ngerti coblos? Apaan? Nembus. Kita lihat kebesaran Allah. Tiada bertepi. Allah menjadikan kita yang dari tiada mematikan yang hidup, yang menghidup yang mati. Subhanallah, itu kita pikirkan. Makanya alangkah ironisnya kita sebagai hamba yang mengaku sebagai hamba yang beriman kepada Allah, yang mengaku sebagai hamba yang taat kepada Allah, yang mengaku hamba yang cinta kepada Rasulullah, yang mencoba mengikuti apa ajaran Rasulullah, tapi kita jauh dari ucapan kita, jauh daripada panggang, daripada api. Kalau kita manggang, apinya jauh, abang tengah. Benar ya? Walaupun itu daging dikit banget, kalau jauh dari api nggak matang-matang. Tapi kambing guling dekat sama api matang nggak? Nah kita lihat, jangan sampai kita mendustai mulut kita. Di lisan kita mengucapkan cinta kepada Allah, kita mengucapkan cinta kepada Rasulullah, tapi kenapa yang kita ikuti nafsu durjana yang ada dalam hati kita? Tanyakan pada diri kita, saya nggak tahu perbuatan apa yang kita lakukan hari ini. Yang tahu berapa banyak dosa yang telah kita kerjakan dari saat ini. Bahkan mungkin dari pagi sampai malam ini, hari yang kemarin, lusa, minggu yang lalu, bulan yang lalu, bahkan tahun yang lalu, bisa memprediksikan, bisa kita melihat introspeksi diri kita, sejauh mana amal ibadah yang telah kita lakukan, sejauh mana dosa yang telah kita perbuat. Kita yang tahu rekamannya. Sebelum Allah yang akan melihatkan rekaman kita di yaumul mahsyar. Makanya sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, saya di zamannya ala ummati, nanti satu saat, satu zaman, umatku akan mencintai yang 5, tapi melupakan yang 5. Yuhibbunad dunya wa yansawunal uqba. Mereka lebih tak kepada dunia, tapi melupakan akhirat. Toh jelas dalam kehidupan kita sehari-hari dari pagi sampai malam ini, lebih mementingkan mana kita antara dunia dan akhirat. Yang ada kita cari harta, kebahagiaan duniawi, kesenangan duniawi, yang jelas kita paham bahwa itu adalah fata morgana, nggak ada yang kekal dan nggak ada yang abadi.